Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Arinika Semira dengan NIM 2210841008 dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Izinkan saya untuk membahas sebuah materi mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial, yaitu struktur dan peranan ilmu sosial. Dalam masyarakat pasti memiliki struktur-struktur agar tertatanya tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap struktur pasti memiliki tugas masing-masing melalui proses sosial, kontak sosial, interaksi sosial, komunikasi, dan lain-lain. Nah, apakah teman-teman tahu bagaimana struktur dan peranan ilmu sosial dalam masyarakat? Untuk jawaban lebih lanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan mengenai struktur dan peranan ilmu sosial. Konsep struktur ilmu sosial. Yang pertama, konsep. Konsep adalah susunan gagasan atau ide yang saling terkait antara suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya yang dapat dijadikan sebuah dasar teori. Yang kedua, struktur. Struktur, menurut Ford dalam buku pengantar ilmu sosial karangan Dadang Supardan, struktur mengacu pada bagian-bagian objek dan tata cara yang saling berhubungan. Yang ketiga, ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis melalui metode tertentu serta diakui keberadaan dan kebenarannya. Jadi, konsep struktur ilmu sosial adalah dasar teori atau suatu penjelasan mengenai hubungan-hubungan di antara peristiwa yang terjadi. Konsep struktur ilmu sosial meliputi yang pertama proses sosial, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga kontak sosial, yang keempat komunikasi. Yang pertama proses sosial. Proses sosial adalah hubungan antara individu dengan individu ataupun kelompok yang melakukan sebuah hubungan, menciptakan sebuah sistem, dan melakukan perubahan. Proses sosial memberikan dampak secara timbal balik kepada orang-orang di sekitarnya karena sifat dari proses sosial adalah perubahan melalui tawar-menawar. Ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya proses sosial. Yang pertama, faktor intraestetik. Faktor intraestetik lebih menekankan kepada manifestasi corak, bentuk, ataupun konsep. Yang kedua, faktor ekstraestetik. Faktor ekstraestetik lebih menekankan kepada aspek-aspek psikologi, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok yang menjalin kerjasama ataupun pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial bersifat dinamis dan dapat memperbaiki ataupun mempengaruhi perilaku tindakan seseorang. Ada dua syarat terpenuhnya interaksi sosial. Yang pertama, komunikasi, yang kedua, kontak sosial. Menurut Schwab, struktur mengacu pada bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Struktur disiplin ilmu adalah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan terhadap penelitiannya. Struktur suatu disiplin meliputi dua bagian. Yang pertama, substantif konseptual struktur, yang kedua, sintaktil struktur. Yang pertama, substantif konseptual struktur adalah konsep-konsep yang menjadi kerangka berpikir atau frame of reference dalam meneliti sesuatu. Substantif konseptual struktur akan menghubungkan atau mengarahkan penelitian melalui serangkaian pertanyaan, contohnya, data apa yang perlu dicari,
Konsepsi yang dimaksud dibentuk oleh ilmu itu sendiri atau meminjam dari suatu disiplin yang lain. Yang kedua, sintaktikal struktur, berhubungan dengan inquiry atau penelitian yang dilakukan oleh disiplin ilmu itu. Sintaktikal struktur menyangkut masalah-masalah jalan mana yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian, cara mengumpulkan data, cara menguji data, kriteria yang dipakai dalam melakukan penelitian, dan lain-lain. Struktur ilmu mencakup fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Yang pertama, fakta. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English mendefinisikan fakta adalah yang pertama, sesuatu yang digunakan untuk mengacu pada situasi tertentu atau khusus. Yang kedua, kualitas atau sifat yang aktual atau nyata dibuat atas dasar fakta-fakta. Yang ketiga, sesuatu hal yang dikenal sebagai hal yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Yang keempat, hal yang terjadi dapat dikatakan oleh hal-hal yang benar, bukan oleh berbagai hal yang ditemukan. Yang kelima, suatu penegasan, pernyataan, atau informasi yang mengandung sesuatu yang memiliki kenyataan objektif. Menurut Bashir, fakta adalah abstraksi dari kenyataan yang diamati yang sifatnya terbatas dan dapat dikaji kebenarannya secara empiris. Menurut Helios Syamsuddin, berpendapat fakta erat hubungannya dengan jawaban atas apa, siapa, kapan, di mana, dan juga dapat berupa benda-benda yang benar-benar ada. Menurut James A. Banks, fakta adalah kejadian dari berbagai hal atau peristiwa tertentu yang pada gilirannya menjadi data mentah atau pengamatan dari para ilmuwan sosial. Dapat disimpulkan bahwa fakta adalah pernyataan tentang suatu hal atau bentuk kejadian yang diamati dan dapat dikaji kebenarannya secara empiris. Yang kedua, konsep. Menurut Stuart, konsep adalah abstraksi suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman kompleks. Menurut Supardan, jenis-jenis konsep ada 6. Yang pertama, konsep konjungtif berfungsi untuk menghubungkan dari keberadaan dua atau lebih atribut yang semuanya harus ada. Misal, konsep anak mengandung makna individu berumur 1-10 tahun yang perilakunya belum dewasa. Yang kedua, konsep disjungtif mencerminkan adanya alternatif-alternatif yang beragam, misalnya olahraga dengan berbagai jenis. Yang ketiga, konsep relasional mengandung arti suatu hubungan khusus antara dua atribut maupun lebih yang dinyatakan secara eksplisit dengan bilangan tertentu. Contoh, konsep kecepatan mobil dihubungkan dengan kilometer per jam. Yang keempat, konsep description, konsep yang menuntut jawaban tentang gambaran suatu benda. Yang kelima, konsep valuation, konsep yang berhubungan dengan pertimbangan baik dan buruk, salah dan benar. Yang keenam, konsep campuran deskriptif dan valuatif. Misalnya, pembunuhan sadis, pemerintahan otoriter, dan lain-lain. Kegunaan konsep diantaranya, yang pertama, melakukan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, adanya klasifikasi atas beberapa individu. Yang ketiga, mereduksi keperluan yang sering dikatakan berulang-ulang. Yang keempat, memudahkan memecahkan masalah. Yang kelima, mengkonseptualisasikan sesuatu secara cermat melalui simbol-simbol. Yang keenam, suatu konsep juga mengandung konotasi negatif yang dinamakan stereotip. Yang ketujuh, mata rantai penghubung ataupun katalisator antar disiplin ilmu. Contoh konsep kerjasama ditemukan di berbagai bidang. Yang ketiga, generalisasi. Menurut Banks, generalisasi adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Pernyataan tersebut boleh terbentang dari yang sangat sederhana ke yang sangat kompleks. Dikenal sebagai prinsip-prinsip atau hukum. Generalisasi merupakan pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi untuk membantu dan memudahkan pemahaman suatu maksud pernyataan itu, mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya, dan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generalisasi tersebut. Dengan demikian, generalisasi merupakan pernyataan yang sangat sederhana sampai kepada yang lebih kompleks. James A. Banks dalam Supardan membedakan 3 tingkat generalisasi.
Yang pertama, shareholder generalization atau laws atau principle, yaitu generalisasi yang pemakaiannya secara universal. Misalnya, interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya akan mempengaruhi cara yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang kedua, intermediate level generalization. Generalisasi yang digunakan pada kawasan tertentu dan kebudayaan tertentu. Misalnya, wilayah Indonesia yang terletak di daerah tropis yang subur dan luas menyebabkan bangsa Indonesia di pedesaan hidup dari pertanian. Yang ketiga, low order generalizations. Generalisasi yang digunakan atas data 2 atau 3 sampel kecil. Misal, suatu kelimpahan curah hujan yang tinggi serta suhu udara yang sejuk menyebabkan daerah Lembang, Bandung cocok untuk tanaman sayuran, kol, kawi, maupun kentang. Ditinjau dari tipe-tipenya, generalisasi menurut Frankel dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, generalisasi deskriptif, mendeskripsikan suatu hubungan yang ada. Contoh, peradaban Eropa menyebar ke Asia, Afrika, dan Amerika melalui kolonialisasi dan cara damai. Yang kedua, generalisasi kausal, menyebabkan hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, imperialisme Barat melahirkan nasionalisme Asia dan Afrika. Yang ketiga, generalisasi korelatif, menunjukkan adanya hubungan satu sama lain. Contoh, pada umumnya, industri Barat di Eropa berdekatan dengan tambang-tambang batu bara. Yang keempat, generalisasi kondisional. Generalisasi yang menyarankan apa yang akan terjadi jika seandainya suatu kondisi khusus dilaksanakan dengan demikian adanya suatu pernyataan khusus. Contoh, recovery ekonomi Indonesia sulit untuk dapat pulih kembali jika faktor keamanan bagi investor tidak terjamin. Yang keempat, teori Mandler. Teori merupakan suatu pernyataan yang dapat dimengerti bagi yang lain yang merupakan ramalan tentang peristiwa empiris. Teori di satu pihak adalah rangkaian fakta-fakta dan konsep-konsep serta generalisasi di pihak lain yang merupakan perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi tersebut yang satu sama lain sangat berhubungan. Teori menurut Bashir merupakan suatu kesatuan sejumlah generalisasi atas dasar fakta-fakta yang diketahui. Unsur-unsur utama suatu teori menurut Campbell yaitu yang pertama, definisi, memberitahu bagaimana penulis akan memakai istilah-istilah kuncinya. Setiap teoretikus tentang masyarakat misalnya harus menjelaskan apa yang ia maksud dengan kata masyarakat dan menawarkan pandangan tertentu tentang peristilahan pokok seperti interaksi, kontak, maupun solidaritas. Yang kedua, deskripsi, merupakan kegiatan tanpa akhir dan selalu belum selesai serta tanpa batas. Jadi, tidak terhingga banyaknya fakta yang harus ditemukan, diselidiki, dibuktikan, atau diperdebatkan. Yang ketiga, penjelasan. Penjelasan harus melampaui makna deskripsi dengan mengatakan hal-hal apakah yang dapat memberikan kepada kita suatu pemahaman tertentu. Misalnya, mengapa satu jenis masyarakat tertentu akan berubah tentang cara lamban evolusi atau secara revolusi menjadi masyarakat lain. Dengan demikian, pada setiap teori yang memadai harus disertai deskripsi yang saling berkaitan serta memuncak dalam suatu bentuk penjelasan yang lebih rinci. Menurut Suppes dan Kerlinger mengemukakan ada 5 fungsi teori. Yang pertama, sebagai kerangka kerja melakukan penelitian. Yang kedua, memberikan suatu kerangka kerja bagi pengorganisasian butir-butir informasi tertentu. Yang ketiga, mengungkapkan kompleksitas peristiwa-peristiwa yang tampaknya sederhana. Yang keempat, mengorganisasikan kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang kelima, melakukan prediksi dan kontrol. Yang keenam, metode ilmiah. Peranan ilmu sosial menurut Bu Hatta. Yang pertama, critical discourse atau wacana kritis, yaitu membahas apa adanya yang keabsahannya tergantung pada kesetiaan pada prasyarat sistem rasionalitas yang kritis dan pada konvensi akademis yang berlaku. Keabsahan penelitian ditentukan oleh keterikatan oleh semua keharusan akademis. Yang kedua, academic enterprise, bahwa ilmu sosial juga harus memikirkan
Bagaimana mestinya ia memposisikan bahwa ilmu sosial tidak bebas nilai. Ilmu sosial yang ada memiliki nilai-nilai terkandung di dalamnya. Ilmu sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang melekat padanya. Ilmu sosial sebagai tetangga dekat ideologi, sebagai sistematisasi strategis dari nilai filsafat, sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, applied science, bahwa dalam ilmu sosial itu diperlukan untuk mendapatkan atau mencapai hal-hal yang praktis dan berguna. Peran sosiologi dalam ilmu sosial. Yang pertama, periset. Sosiolog juga menaruh perhatian pada pengumpulan dan penggunaan pengetahuan. Yang kedua, konsultan kebijakan. Prediksi sosiolog dapat digunakan untuk membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Yang ketiga, sosiolog klinis. Sebagai sosiolog klinis, mereka ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat, seperti memberi masyarakat saran-saran dalam hubungan masyarakat, hubungan antara karyawan, penyelesaian berbagai masalah tentang hubungan antar manusia, dan masalah moral. Yang keempat, guru atau pendidik. Kegiatan belajar mengajar adalah karir utama bagi sosiolog. Dengan menjadi guru, para sosiolog dapat membuka wawasan para siswa dalam hidup bermasyarakat guna meningkatkan kualitas hidupnya. Peranan ilmu sejarah dalam ilmu sosial. Yang pertama, sejarah dapat menjadi penghubung antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Yang kedua, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dengan memberikan pengetahuan tentang suatu kejayaan bangsa yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, memberi semangat dan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan atau masalah yang menimpa bangsa ini. Yang kelima, peranan ilmu politik. Peran ilmu politik dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia meliputi tugas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Upaya pemerintah untuk mengontrol, monopoli, dan mengatur akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi terhadap pihak lain, serta redistribusi pendapatan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendukung. Yang keenam, peranan antropologi dalam ilmu sosial. Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Kesimpulan dari pembahasan materi, struktur dan peranan ilmu sosial adalah dalam kehidupan bermasyarakat memiliki struktur-struktur ilmu sosial melalui berbagai macam cara, diantaranya proses sosial, kontak sosial, interaksi sosial, dan komunikasi. Ilmu sosial sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu memecahkan masalah yang ada di masyarakat guna memprediksi, mendeskripsikan, dan menjawab soal isu-isu sosial.